1 ayat 12 sampai ayat 15, 1 Timotius pasal 1 ayat 1 ayat 12 sampai 15, 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 15. Kita akan membacakan bersama-sama saja 4 ayat tersebut. Dalam hitungan ketiga kita akan membaca. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop atau judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang pemuja dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Puji Tuhan, bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Setiap kita pasti mengalami kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Setiap kita boleh menjadi pengikut Kristus itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, atau mungkin karena kita berasal dari orang tua atau keluarga Kristen sehingga kita menjadi pengikut Kristus. Tidaklah demikian. Tetapi sesungguhnya kita menjadi pengikut Kristus dan kita masih tetap setia mengikuti Kristus, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan beberapa ayat yang sudah kita bacakan ini merupakan ungkapan syukur daripada Rasul Paulus kepada Allah yang disampaikan kepada Timotius anak rohaninya, di mana dia menjelaskan bahwa sesungguhnya kehidupannya Paulus itu semua karena Tuhan Yesus Kristus menguatkan. Oleh karena Allah yang menguatkan dirinya, menguatkan hidupnya, sehingga dia masih bertahan sampai pada saat itu. Dia sadar sebelum Tuhan panggil dia untuk menjadi rasul atau utusan Tuhan, dia memang mempunyai profesi sebagai seorang yang pakar atau ahli dalam bidang Taurat. Bahkan dia merupakan salah satu anggota mahkamah agama pada saat itu, dan dia sangat giat untuk dapat memperjuangkan nilai-nilai atau norma-norma yang terkait dalam institusi di mana dia berada, yaitu mahkamah agama, dan bahkan dalam kapasitasnya sebagai orang Farisi, sebagai ahli Taurat. Tetapi apa yang dia perjuangkan itu ternyata dia di sini menyatakan hal itu tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi legalisme yang dilakukan itu sesungguhnya itu di luar iman. Dia tidak menyadari, dia tidak menyangka bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Paulus itu tanpa pengetahuan yang benar. Sesungguhnya apa yang dilakukan itu merupakan sesuatu kekeliruan, sehingga dia menghujat orang-orang Kristen yang ada pada saat itu. Bahkan dia menganiaya, bahkan dia katakan dia seorang ganas. Artinya ganas sekali kalau berjumpa dengan orang Kristen. Bahkan karena sangat mendukungnya dia untuk dapat menangkap, menganiaya orang-orang Kristen yang dianggap sebagai orang-orang sesat pada saat itu. Bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi atau beragama Yahudi, sehingga Paulus
meminta untuk mendapatkan rekomendasi atau izin untuk dapat menangkap, menganiaya, bahkan membunuh. Ya, termasuk salah satunya adalah Stefanus. Nah, dari pengalaman itu dia sadar ternyata apa yang dia perjuangkan pada waktu lalu, pada masa lalu dia, ternyata itu sesuatu yang salah, karena itu dilakukan tanpa iman. Tanpa iman yang sesungguhnya iman di dalam Kristus Yesus itu. Dan oleh sebab itu, walaupun sekali lagi dalam legalisme dia, dalam legalisme keagamaan dia sepertinya melakukan seluruh kewajiban dia sebagai anggota Sanhedrin ataupun juga sebagai anggota Farisi, tetapi itu sesuatu kekeliruan. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa sesungguhnya kehidupan kita tanpa kasih karunia daripada Tuhan, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu merupakan suatu kesalahan dan itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saya harap ini bisa dipahami. Jadi sesungguhnya di sini Paulus ingin menjelaskan, dulu saya mungkin bagi Paulus apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan, bagi dia itu sesuatu yang luar biasa, hebat yang dilakukan Paulus. Tapi sesungguhnya itu suatu kekeliruan, karena tanpa Kristus, sehingga dia telah banyak melakukan kesalahan. Dan ini menunjukkan bahwa, sehingga dia mengatakan bahwa tanpa Kristus aku tidak mampu. Sehingga dia mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan. Kalau bukan Kristus yang menguatkan dia, maka dia tidak akan mampu untuk melakukan kebenaran yang sejati. Makanya tadi di awal saya katakan, bersyukur kepada Tuhan kalau kita menjadi pengikut Kristus, bukan hanya beragama Kristen, tetapi pengikut Kristus. Walaupun kita dilahirkan dari orang tua atau dari keluarga Kristen, tetapi sesungguhnya kalau Kristus yang tidak memberikan kasih karunia kepada kita, maka kita tidak akan bisa menjadi pengikut Kristus. Makanya sekali lagi saya mengatakan Paulus bersyukur. Ini ungkapan doksologi, pujian yang benar-benar dari dalam hati yang dipanjatkan setinggi-tingginya kepada Allah. Dan hanya kepada Allah saja pujian itu dia persembahkan. Nah, makanya di sini kita juga harus sadar. Paulus merasa dan sadar bahwa dirinya itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Paulus hebat, orang pintar, orang cerdik, orang yang setia pada agamanya pada waktu itu, agama Yahudi. Tetapi sesungguhnya sekali lagi apa yang dilakukan itu tanpa Kristus, tanpa kasih karunia Kristus, apa yang dilakukan itu pasti salah. Tapi kalau kita hidup dalam Kristus, maka setiap langkah kita akan menjadi benar. Makanya di sini sekali lagi saya mengatakan, Paulus bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Selanjutnya dikatakan, karena Ia menganggap aku setia. Di sini Paulus ingin menyatakan bahwa Allah menilai dan memuji Paulus. Menilai apa? Memuji apa? Menilai dan memuji kesetiaannya Paulus. Kalau dulu Paulus mungkin setia dan tunduk pada Taurat, pada ajaran Yahudi pada waktu itu, tetapi sesungguhnya dia bukan setia dan tunduk kepada Allah yang sesungguhnya yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, makanya ketika Tuhan panggil dia, saya juga perlu jelaskan di sini. Memang di sini dikatakan Tuhan menilai dan memuji Paulus,
yang setia kepada Tuhan. Tetapi bukan karena kesetiaan Paulus dengan serta-merta kemudian Allah mempercayakan pelayanan kepada dia. Karena awalnya Paulus seorang pengkhianat, seorang penghujat. Kan di ayat 13 dikatakan, aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Bahkan di ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterimanya. Sebelumnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka lah aku yang paling berdosa. Paulus sadar dirinya adalah orang berdosa. Makanya Paulus katakan, ini kasih karunia Tuhan. Aku ini orang berdosa. Sadar, Paulus orangnya sadar diri. Tidak seperti kita yang mungkin sudah banyak melakukan dosa, tapi ya menganggap wah kita hebat, luar biasa, kita bisa dipercayakan pelayanan ini karena saya hebat dan luar biasa. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat pengalaman Paulus, dia sadar bahwa dulu dia adalah orang berdosa. Bahkan di antara orang berdosa, dia yang paling berdosa. Bayangkan itu Paulus menyatakan dirinya. Tetapi walaupun dia adalah orang paling berdosa, Tuhan percayakan pelayanan kepada dia. Jadi jangan berpikir, dia orang berdosa, jangan percayakan dia. Paulus Tuhan percayakan. Ya, walaupun memang Tuhan tahu siapa itu Paulus, Tuhan tahu pribadi Paulus sesungguhnya. Jika walaupun Paulus adalah orang berdosa dan paling berdosa, ketika Tuhan memberikan kasih karunia, dan kasih karunia itu juga yang memampukan Paulus untuk meninggalkan dosa-dosanya. Jadi juga jangan berpikir, kita orang berdosa berarti boleh dong dipercayakan pelayanan. Ya, kasih karunia Tuhan mempercayakan apapun kita, tetapi kasih karunia Tuhan juga akan memampukan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup. Oleh sebab itu, sebenarnya kalau kita mau merefleksikan kehidupan kita pada saat ini, kita masih ada di tempat ini, bahkan dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan melalui pelayanan di tempat ini, sesungguhnya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena ini merupakan kasih karunia Tuhan yang besar. Saya kalau mau cerita pengalaman saya banyak. Saya seringkali ketika saya mengingat akan pengalaman-pengalaman masa lalu, penangis tidak bisa saya tahan. Bahkan kalau ada dengar lagu-lagu dulu, saya jadi menangis. Karena apa? Ini masa lalu. Tapi saya lihat berada sekarang, saya bisa berada di pada saat ini mustahil bagi saya. Ketika saya lihat orang kumpul dan sebagainya, ketika ada kejadian-kejadian tertentu, saya tidak mau cerita, saya menangis. Karena apa? Wah, luar biasa Tuhan bisa membawa saya sampai sejauh ini, itu mustahil. Tapi itulah kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan saya pribadi dan bahkan bagi kita semua. Nah, oleh sebab itu, ketika Tuhan memberikan kasih karunia kepada Paulus sadar dirinya adalah orang yang paling berdosa, sehingga Paulus tidak mau mempermainkan kasih karunia Tuhan, tidak mau menganggap remeh kasih karunia Tuhan itu, sehingga dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dalam panggilannya, panggilan Allah. Makanya di sini dikatakan, karena ia menganggap aku setia. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam kehidupan dan dalam pelayanannya, Tuhan menilai. Terkadang atau walaupun mungkin orang-orang tidak memperhatikan kita, tidak menilai kita,
Tapi percaya Tuhan tetap melihat dan menilai kita. Ini Paulus yang mengatakan bahwa Tuhan menganggap, berarti ada pernyataan-pernyataan tertentu daripada Allah melalui orang-orang tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga Paulus menyimpulkan bahwa Tuhan menilai dan memuji kesetiaan Paulus. Mungkin orang lain tidak menilai kita, wah si Bapak Anggi itu orangnya setia, rajin. Mungkin tidak pernah mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu dari orang lain. Tetapi sesungguhnya Tuhan memperhatikan, memperhitungkan, dan pasti nanti ada saat yang Tuhan akan memuji bagi kita yang setia kepada Tuhan. Tetap lakukan saja apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, apa yang menjadi tugas pelayanan kita. Soal nanti ujian itu urusan Tuhan. Tuhan tahu siapa sebenarnya kita. Tuhan tahu sesungguhnya apa yang kita sudah kerjakan. Tuhan tahu apa motivasi kita melakukan sesuatu. Apakah kita benar-benar melakukan itu untuk Tuhan atau hanya sekedar untuk kita mendapat pujian daripada orang lain? Tuhan tahu. Jangan khawatir, pasti nanti Tuhan akan menilai kita, dan Tuhan sementara menilai kita, dan Tuhan pasti akan memuji kita. Dengan apa? Dengan akan mempercayakan pekerjaan ataupun pelayanan yang lebih besar. Tapi sekarang kita harus menunjukkan kesetiaan. Tadi saya katakan, walaupun Tuhan mempercayakan Paulus awalnya bukan karena Paulus adalah orang yang setia kepada Tuhan, tetapi sebaliknya Paulus adalah orang berdosa. Tetapi ketika dia sadar, dia merasa dirinya sesungguhnya tidak layak untuk mendapatkan kepercayaan itu, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kepada dia, dan dia tidak mau mempermainkan, tetapi dia mau sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan itu, dan dia mau menunjukkan kesetiaan. Nah, oleh sebab itu, di tengah-tengah dalam perjalanan kehidupan dalam pelayanan, Paulus menunjukkan kesetiaan sehingga Tuhan mempercayakan banyak hal dalam kehidupannya. Walaupun mungkin kita seringkali berbinggung, wah, kalau dipercayakan pelayanan oleh Tuhan, pasti Tuhan akan percayakan pelayanan dia, wah, punya jabatan tinggi atau jabatan yang berpengaruh, punya jabatan di struktural, punya jabatan yang menjadi perhatian publik, punya jabatan yang bisa menguntungkan banyak hal. Mungkin kita sering berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita melihat pelayanan dalam kehidupan Paulus, banyak tantangan, banyak penderitaan, bahkan dia hanya berhadapan dengan bahaya, dia berhadapan dengan ancaman-ancaman yang bisa mengakibatkan kematian bagi dirinya. Dia mengalami sakit, penyakit, dia mengalami penghinaan, mengolok-olokan, bahkan dia sampai pada akhirnya dia pun harus mengalami kematian karena harus memberitakan Injil kepada banyak orang. Jadi kita jangan berpikir, wah, kalau kita dipercayakan pelayanan, saya harus punya jabatan yang punya kedudukan tinggi, punya kedudukan yang berpengaruh, punya jabatan secara struktural, punya banyak keuntungan, nantinya akan mendapat pujian. Jangan kita berpikir seperti itu. Tetapi biarlah kita berpikir, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, jabatan apapun, pelayanan apapun, sekecil apapun, walaupun itu tidak dilihat oleh banyak orang, bahkan tidak dilihat oleh satu orang pun, tapi kalau kita bersyukur atas kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita melakukannya dengan penuh kesetiaan, pasti Tuhan akan mempercayakan
lebih besar lagi daripada yang sekarang. Oleh sebab itu, di sini saya coba untuk menjelaskan. Jadi memang kuncinya adalah setia. Dalam kehidupan kita, bahkan dalam pelayanan, kita harus setia. Bagaimana caranya kita bisa setia? Apa rahasia kita bisa setia? Di sini saya coba untuk dapat menyampaikan beberapa hal mengenai rahasia agar kita bisa setia. Setia itu butuh pengorbanan. Terkadang ketika kita mau setia itu kan berpegang teguh pada sesuatu. Jadi kalau kita pegang ini, berarti kita setia pada ini. Kalau kita pegang teguh istri kita, berarti kita setia. Jangan lepas istri kita. Ya kan? Kalau setia pada Tuhan Yesus, tetap pegang Kristus. Jangan lepas Kristus. Itu bilang setia. Nah, tapi terkadang dalam kehidupan kita ada tantangan, ada godaan, ada cobaan, ada hal-hal yang menekan kehidupan kita, sehingga seringkali hal-hal itu yang membuat kesetiaan kita mulai mundur. Nah, makanya kesetiaan itu butuh pengorbanan. Pengorbanan apa? Ya, pengorbanan diri kita. Kita tidak dipuji, kita tidak dianggap, kita tidak mendapatkan sesuatu. Anggaplah itu sebagai pengorbanan kita untuk menunjukkan kesetiaan. Sama seperti Paulus. Apa yang didapat oleh Paulus? Paulus bilang, aku memberitakan Injil, aku tidak mendapat apa-apa. Walaupun Paulus katakan bagi orang yang memberitakan Injil harus mendapat upah, tapi Paulus apa bilang? Upahku adalah melayani Tuhan. Pengorbanan Paulus yang menunjukkan kesetiaan Paulus. Sebab itu di tengah-tengah kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita di jemaat, di tempat ini dan di tempat Anda masing-masing, di tempat lain, kalau kita mau kita setia, maka kita harus menunjukkan pengorbanan kita kepada apa yang kita setia. Kalau dalam pelayanan kita butuh pengorbanan. Korbankan apa yang kita bisa korbankan. Korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan harta, bahkan korbankan harga diri kita. Kita tidak dianggap, dihina, tidak mendapat pujian. Memang kita manusia suka kalau dapat pujian, ya. Senang kalau apa yang kita lakukan dipuji. Wah, Kristi hebat, rajin. Ibadah jam 7, jam setengah 7 sudah di sini, ya kan? Setia dia. Ini ada dapat pujian, ya kan? Butuh pengorbanan harga diri. Ya. Saya beberapa kali terkadang terlintas, tetapi terlintas itu karena apa? Saya terlintas beberapa tahun lalu sampai pada masuk pada tahun ini. Saya ini sudah 9 tahun pelayanan di tempat ini, saudara. 9 tahun. Terkadang ada hati berpikir, dulu kan saya bekerja di perusahaan, saya pernah jadi pimpinan lah. Kalau saya pelayanan di tempat ini kemudian dapat gaji sama seperti gereja-gereja lain, taruhlah gajinya 4 juta satu bulan. Taruhlah gajinya 4 juta satu bulan. Kali 1 tahun itu 12 bulan 48 juta 1 tahun seharusnya. Genaplah taruhlah bonus 50 juta saya 1 tahun. Kali 9 tahun 450 juta seharusnya saya pegang duit sekarang ini, saudara. Tapi saya pikir kecil dibandingkan kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Kalau saya mengharapkan gaji itu, walaupun saya butuh,
50 juta itu. Lebih daripada itu, berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya masih bersuka cita melayani di tempat ini sampai sekarang. Butuh pengorbanan untuk kita setia dari iman Tuhan. Kemudian butuh hati menerima apa adanya. Terserah mau dapat apa, mau dapat kecil bersyukur, mau dapat besar haleluya. Ya, apa adanya. Orang mau puji ke, orang tidak mau puji, orang hina, ya bersyukur saja. Menerima apa adanya. Kemudian jangan mengharapkan balasan atau pujian. Yang keempat, jangan bosan, jangan curi. Begini-begini terus 9 tahun pelayanan. Ya, saya bantu pelayanan ini hanya begini-begini terus. Tidak ada perubahan. Paulus mengalami hal itu. Melayani beberapa jemaat, melayani kota A di kota B. Di jemaat-jemaat ini tidak berkembang. Kita melayani ini tidak ada perubahan. Tapi Paulus tetap melayani dengan setia jemaat-jemaat itu. Karena Paulus tidak jenuh-jenuh, tidak bosan, tetap terus mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Kemudian bagaimana rasanya kita setia? Jangan bandingkan dengan yang lain. Jangan, wah, dia baru melayani 2 bulan sudah dapat percayaan pelayanan ini. Saya sudah 9 tahun masih begini-begini. Membandingkan dengan orang lain itu akan membuat kesetiaan kita semakin mundur. Jangan bandingkan. Dan yang terakhir, butuh fokus. Fokus saja apa yang Tuhan percayakan, sehingga kita tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan setia saja dalam perkara kecil. Nantinya itu kapan kita tidak tahu. Nanti waktu Tuhan, waktu yang terbaik, pasti Tuhan akan percayakan perkara yang besar dalam hidup. Dan memang setia itu sesungguhnya adalah sifat Allah. Manusia seringkali suka untuk menunjukkan kesetiaan, tapi Allah kita setia terhadap kita yang tidak setia. Jadi setia itu adalah sifat Allah. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita bisa setia hadirkan Allah dan libatkan Allah dalam segala perkara, sehingga kita akan mampu menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, di tengah-tengah nanti kita akan melaksanakan tugas tanggung jawab kepercayaan pelayanan di tempat ini, ataupun Bapak Ibu yang menonton di tempat masing-masing, kita harus menunjukkan kesetiaan apapun juga yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita.
Kita hidup dalam dunia ini bukan hanya sekedar makan, minum, dan melakukan aktivitas-aktivitas, tapi kita hidup, Tuhan mau kita melakukan tugas pelayanan sesuai dengan kepercayaan Tuhan kita masing-masing, dan kita melakukan itu dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi sungguhnya kesetiaan itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah kondisi dan tantangan yang terjadi, mari hadirkan Tuhan, ibadahkan Tuhan, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, karena hanya kasih karunia kita kuat. Dan oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat bertanggung dari segala perkara dapat bertanggung di dalam